mengetahui juga tentang bagaimana mikroorganisme ini bisa mengalami namanya pertumbuhan karena adanya beberapa parameter yang mempengaruhi ya, baik secara kimiawi, fisik, dan tentunya kedua parameter ini ya, akan mempengaruhi jumlah pertumbuhan populasi ya. Makanya di sini kita akan juga membahas tentang kurva pertumbuhan dan juga metode yang digunakan untuk ya mengembangbiakan mikroorganisme itu sendiri ya. Jadi ada 5 item ya di sini ya yang akan kita kupas secara tuntas di dalam perkuliahan kita pada hari ini. Oke, semuanya sudah siap ya. Oke, yang pertama mari kita lihat dulu tentang Bapak di mute, Pak. Oh ya, sorry. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana si lingkungan ini sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan dari bakteri ya. Kita bahasnya bakteri karena bakteri juga menjadi bagian dalam kelompok mikroorganisme ya. Nah, temperatur. Ya, kita wajar ya manusia itu membutuhkan suhu optimal di dalam lingkungan di mana kita boleh mengalami proses perkembangan, pertumbuhan. Nah, mikroorganisme juga seperti itu ya. Temperatur ini sangat-sangat dan yang pastinya menjadi faktor fundamental di dalam bakteri ini bisa bertumbuh dengan baik ya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis mikroorganisme atau bakteri yang hidup ya. Misalnya di suhu 0,5 sampai 10 derajat. Berarti disebutnya apa? Psikofilik ya. Kemudian ada yang lagi di suhu 25 sampai 37 atau 36 sekian. Nah, itu apa? Mesofilik. Sampai kepada mikroorganisme yang boleh kita temui atau kita berhasil isolasi. Nah, isolasi sudah kenal konsep isolasi ini apa? Isolasi itu adik-adik bisa ya mengambil satu isolat dari lingkungan tertentu ya, isolat bakteri atau mikroorganisme lain untuk kita karakterisasi lebih lanjut ya, atau kita ketahui lebih lanjut. Nah, pada proses isolasi ini kita bisa juga melihat mikroorganisme atau bakteri yang hidup di mana? Sumber air panas. Ya, yang biasa disebut dengan bakteri yang hidup di daerah yang sifatnya apa? Termofilik. Suhu di atas 45 derajat bahkan 75 derajat Celcius. Oke ya, ini baru satu nih, satu item ya temperatur. Kemudian ada karena pengaruh pH ya. Karena pengaruh pH. Nah, ternyata pH ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dari mikroorganisme ya. Ada yang bersifat asidofilik, ada yang bersifat dan juga nah pH ini Bapak mau tanya air asin itu pH-nya asam atau basa? Ada yang ini? Ada yang bisa kira-kira nih bakteri atau mikroorganisme lain bisa hidup nggak di air asin? Bisa, Pak. Bisa. Bagaimana caranya dan disebut apakah dia? Nah, jawabannya ada yang jawab nih, bisa katanya. Ada yang bisa ini nggak? Mengungkapkan alasannya, bisanya itu ya kenapa bisanya? Ayo, ini ada 15 peserta ya. Jadi harusnya ada 15 jawaban. Di air asin ya, Pak? Ya, air asin. Setahu saya nggak bisa, Pak. Ya, setahu Nadila nggak bisa, setahu Luther bisa. Ya, jadi
Kalau Kalau alga Pak itu juga kan termasuk kayak alga kayak misalnya ubur-ubur itu kan termasuk mikroorganisme bukan sih Pak? kenapa ubur gimana? Luther ulang. Alga Pak. Iya, Alga kan alga, termasuk alga termasuk mikroorganisme, termasuk. dia kan bisa hidup di air asin juga Pak. Iya, tapi tadi ubur-uburnya ya ubur-ubur bukan ya? Iya Iya, bukan. betul, Iya betul, bukan benar, itu mohon benar, maaf. benar. Tadi yang jawab tidak bisa siapa? Nadila, Pak. Alasannya Nadila? Eh, saya kan pernah baca artikel tentang laut mati. Nah, laut mati itu kan kadar garamnya itu sangat tinggi ya, Pak. Nah, Oke. menurut penelitian itu nggak ada mikroorganisme yang bisa hidup di laut mati itu, Pak. Jadi patokan saya itu sih. Tapi Pak, saya juga pernah baca di artikel kalau air asin itu mempunyai pH sebesar 8,1 kalau nggak salah Pak. Jadi Ya, ada juga bisa jadi kalau ada organisme yang hidup di dalam laut Pak. oke. Dengan kondisi yang seperti ini ya, di air asin juga jawabannya bisa hidup mikroorganisme ya. Jadi mau baik Luther maupun Nadila sebenarnya mereka sudah menjawab bagus ya dari sudut pandang yang berbeda ya. Hanya di sini mungkin Bapak mau menambahkan ya atau sedikit meluruskan. Nah, kalau laut mati memang Bapak pun pernah baca sampai Bapak belum baca ya hari ini laut mati apakah memang belum ada penelitian lagi karena sampai beberapa pekan yang lalu Bapak baca yang memang tidak ada di laut mati, tidak yang melakukan penelitian tentang mikroorganisme apa yang hidup di sana ya. Tetapi menurut ya kita main nalar ya. Logika berpikir kita seharusnya ada mikroorganisme di sana. Kenapa? Karena di sana banyak juga laut mati itu kan banyak sumber-sumber nitrogennya, hasil-hasil apa namanya nitrifikasi ya di dalam sedimentasi laut itu kan nitrifikasi juga dibantu oleh siapa? Mikroorganisme kan. Nah, berarti artinya nitrifikasi ini secara tidak langsung ada jenis mikroorganisme yang spesifik atau unik yang bisa kita jumpai di laut mati ya. Mungkin saja belum ada yang melaporkan ya. Mungkin risetnya sudah ada, hanya mungkin belum publish ataupun kadang peneliti ini merahasiakan penelitiannya. Mungkin masih ada. Mungkin saja ini akan jadi obat corona misalnya ya. Mereka sembunyikan, wah ini saya berhasil isolasi bakteri atau mikroorganisme di dalam laut mati dan ternyata memiliki struktur kimia yang unik yang bisa nanti diproduksi dalam skala industri besar yang akan nanti diproduksi dan distribusikan menjadi satu sumber obat-obatan yang sangat yang akan maju nanti ke depannya jika dikembangkan. Seperti itu. Ya, baik Nadila maupun Luther jawabannya sama-sama bagus ya dari sudut pandang yang berbeda tentunya. Yang lain jawabannya apa ini? Kalau Luther dan Nadila kan bisa dan tidak, yang lain? Ya 10% bisa Pak, 90% tidak bisa gitu. Atau gimana? Ada yang pandangan lain nggak? Saya Pak Liana mau jawab Pak. Iya silakan. Kalau menurut saya bisa sih Pak hidup di laut gitu ya Pak. Maksudnya mau dia pH berapapun bisa aja gitu Pak. Karena saya kan pernah baca Pak, di Mars sekalipun aja yang suhunya udah setinggi itu masih ada mikroorganisme. Kalau nggak salah waktu itu saya baca ini Pak, sebentar ya Pak, saya lihat dulu mikroorganisme. Iya, silakan nggak apa-apa. Di mana tadi tempatnya? Di Mars Pak, di planet Mars. Oh iya di Mars. Udah pernah ke Mars? Belum Pak. Oh, belum. Ya silakan. Kenapa? Ada bakteri apa di sana? Ada bakteri itu Pak, aduh saya lupa namanya. Kalau nggak salah. Sebentar ya Pak, saya cari dulu. Ya, jangan ke perpustakaan nyarinya kan internet bisa. Silakan. Yang lain coba sediakan jawaban ya. Bisa menambah, bisa menyangka. Oh saya nggak setuju Pak. Ya nggak apa-apa kita debat ilmiah di sini. Tapi maksudnya kita harus cari ya jawaban yang bisa diterima ya teman-teman yang lain seperti itu. Yang lain jangan mau kalah ya untuk
Ya, kita nggak cari siapa yang benar di sini. Hanya kita berpikir di sini. Kira-kira ada tadi yang bilang Mars, ada laut mati. Nah, Bapak saya di mana lagi pernah baca? Silakan diungkapin. Nanti kita ramu ya menjadi satu jawaban yang bisa kita terima bersama-sama secara ilmiah tentunya. Kalau nggak salah dia alga hijau biru deh Pak, kalau nggak salah ya. Ya, alga hijau biru ya. Terus Saya lupa namanya nama ilmiah alga hijau biru kalau nggak salah sih Pak itu. Jadi menurut saya di Mars aja yang udah suhunya setinggi itu ada gitu Pak bakterinya gitu, ada mikroorganisme. Jadi nggak menutup kemungkinan juga gitu kalau misalnya di laut gitu, sekalipun di laut pasti ada mikroorganisme yang bisa hidup walaupun dia di pH tinggi ataupun di pH rendah sekalipun gitu Pak. Oke. Siapa tadi yang menjawab? Bapak lupa nama. Liana Pak. Oh, Liana. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara masalah range habitat dari mikroorganisme atau bakteri dan fungi, protozoa, algae ya, semua teman-teman dari mikroorganisme tersebut, ya jelas ada yang bisa hidup di daerah. Misalnya tadi Luther menjawab ada algae. Nah, ini lagi algae hijau ya. Nah, itu semua mereka punya spektrum ya, nama kerennya broad spectrum ya, spektrumnya luas gitu, yang kita bisa memilih dimensi atau bagian-bagian tertentu di habitat itu memang ada mikroorganisme, tetapi tidak sama tipenya masing-masing titik. Oke, simpelnya gini deh supaya kalian cepat nangkap ya. Jadi misalnya Laut Jakarta ya, karena kita kampus Jakarta ya. Jadi kalian ambil nih satu sampel di salah satu laut ya yang ada di Jakarta. Kira-kira laut mana? Ada yang mau saran nggak? Kita ngambil sampel laut mana? Halo? Jakarta, Muara Angke aja Pak. Di Pluit aja Pak. Di mana? Di mana? Pluit aja. Tapi Pluit ya, Pluit. Oke, kita misalnya ngambil sampel nih di Pluit ya. Kira-kira kalau kita ngambil sampel kan ngambil airnya tentunya, air laut, kemudian isolasi, kita tumbuhkan dengan media NA, media umum ya, nutrien agar, kemudian kita kultivasi, dan kita reisolasi kembali untuk mendapatkan strain murni gitu. Nah, nanti kita akan lihat tuh. Jadi dalam satu sampel, misalnya satu sampel itu kan kita hanya mengambil 10 mili. Ya. Jadi itu salah satu standar ya, standar yang digunakan secara nasional maupun internasional. Standar jika kita sampelnya adalah liquid atau cairan, berarti 10 mili kita ngambil ya. Kalau solid atau padat kita akan ngambil 10 gram. Nah, kemudian nanti ada seri pengecerannya tuh ya. Nah, pada saat itulah kita akan melihat bahwa ya satu habitat dengan satu jenis faktor lingkungan. Kan di situ di air laut yang sama pasti pH-nya sama, kadar garamnya sama, nutrisi yang yang larut ya, DO ya, oksigen terlarut dan sebagainya di dalam laut situ ya, di Pluit tadi ya, itu sama, tapi kita akan menemukan jenis-jenis mikroorganisme yang berbeda-beda. Artinya di sini ada diversitas ya, atau keragaman. Nah, ya jawaban yang pastinya pasti di mana-mana bisa tumbuh mikroorganisme. Mau di bulan sekalipun, ya walaupun Bapak belum pernah ke bulan sih. Tapi papernya sudah ada ya yang memperlihatkan bahwa ternyata alam semesta ini ya, kalau mau dibilang yang mengikuti evolusi dari zaman ke zaman atau era ke era itu sudah mikroorganisme. Makanya tim peneliti evolusi ya, tim evolusi Amerika, Eropa sana, mereka ngambil sampel mikroorganisme dalam artian ini, contohnya bakteri, mereka lihat DNA-nya, mereka barcoding, coding, kemudian coding DNA ya, bukan coding ini, IT ya, bukan. Jadi mereka lihat, oh di
ini ya, misalnya hewan purbakala ini mikroorganismenya adanya apa? Oh ini. Nah, jadi mikroorganisme itu sangat-sangat mengikuti ya yang terjadinya secara evolusi di lingkungannya. Mereka selalu mengikuti dan tentunya mereka bisa survive di sana. Kenapa bisa survive? Ya karena mereka itu tadi organel di dalam selnya itu sederhana. Jadi logikanya begini ya, kalau adik-adik misalnya mau makan gado-gado ya, bandingin deh. Kita mempersiapkan gado-gado dengan mempersiapkan telur goreng. Mana yang lebih cepat? Telur goreng kan? Nah, itu kalau dianalogikan. Jadi bakteri ini telur gorengnya, kalau gado-gadonya ini si organismenya ya. Makanya di dalam evolusi itu dari hewan maupun tumbuhan itu mengalami namanya perubahan-perubahan bentuk morfologi, bahkan sampai adaptasi fisiologinya itu selalu mengalami namanya perubahan. Karena kenapa? Ya, kalau sudah mengambil mata kuliah evolusi paham ya tentang hal ini ya. Kalau yang belum ya oke, belajar lagi. Oke, itu ya untuk pH dan di mana pH ini di macam-macam tempat ya itu berbeda-beda dan tentunya ya benar ya jawabannya mikroorganisme bisa tumbuh ya, bisa hidup tergantung dari sumber nutrisi yang tersedia di habitat yang ada seperti itu. Nah, kemudian ada osmotic pressure ya. Jadi ya tekanan osmotik di sini nah kira-kira apa hubungannya pengaruh lingkungan tekanan osmotik dengan pertumbuhan bakteri di sini? Ada yang bisa ini berargumen? Mata kuliah ini memang mata kuliah yang isinya argumentasi ya. Silakan. Ada yang mau ini nggak? Tadi Luther udah, Nadila udah, Liana udah. Yang lain dong. Jangan mau bukan cari kalah menang sih. Tapi ayo belajar untuk memberi pendapat. Desi Aritonang mungkin ada pendapat? Aprilia, Juna, Nadila juga, Agustina, dan yang lain. Bagaimana dengan tekanan osmotik? Halo, ada yang bisa memberikan pendapat mengenai tekanan osmotik? Ayo. Ini kok udah nggak ada suaranya ini. Wah, ini baru dua ini loh, 2 item loh. Nah, ini sangat ya, silakan. Luther, silakan. Tadi saya di Google tentang tekanan osmotik gitu. Yang saya dapat sih tekanan osmotik itu tekanan hidrostatik. Di mana tekanan osmotik ini akan terjadi dia terjadi itu ketika dia akan mempertahankan kesetimbangan osmotik di antara suatu larut dan pelarut yang murninya dipisahkan oleh membran semi-permeable. Itu sih Pak yang saya dapat. Oke. Terima kasih Luther. Nah, jadi tekanan osmotik ini sama ya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organisme lain, karena yang organisme lain pun ya hewan tumbuhan osmotik tahu kan? Osmotik itu apa? Ini udah panjang dan lebar nih kita ngomongin tekanan osmotik. Jadi kalau kita ya silakan. Ini osmotik ini yang zat terlarut atau pelarut ini?
Luther? Atau yang lainnya? Dia larutan untuk dia pelarut ya, Pak. Ya, pelarut ya. Jadi kalau ada gula sama air ya, kita aduk, pelarutnya siapa? Air ya. Pelarutnya gula ataupun zat padat yang lain. Ya, kalau kita berbicara mempengaruhi itu adalah tekanan osmotik, ya jelas ketika mikroorganisme ini hidup di lingkungan yang bertekanan osmotik, artinya misalnya tadi di laut ya. Di laut ini kadar yang sangat-sangat menentukan itu apa? Garam ya, Na-nya, NaCl, kemudian di situ pun ada barium, ada Mn dan lain sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi dari sel ya, dinding sel terutama dari mikroorganisme, dalam hal ini bakteri ya. Ketika ya tekanan sel bakteri ya, tekanan dalam organel selnya ini tidak seimbang dengan tekanan di luar sel, maka itu yang terjadi apa? Ya, dinding selnya pecah. Seumpama begini ya, analoginya kalau kalian, siapa yang di sini baru berulang tahun? Ada yang berulang tahun di hari-hari ini? Novika hari ini ulang tahun, Pak. Ya ini ya teman-teman ya, Novika ulang tahun katanya nih, minta kado. Ya, misalnya siapa yang mau niupin balon Novika? Misalnya Luther lah ya, nggak usah jauh-jauh deh, temannya sendiri. Jadi kalau tekanan balon ini kan ada 2 tekanan ya, tekanan luar dan dalam. Pernah nggak misalnya udah banyak balon ya di ruangan gitu, terus tiba-tiba ada aja meledak tas, padahal nggak ditusuk, kira-kira kenapa? Ya karena tekanan di dalamnya itu sudah lebih tinggi daripada di dalam. Jadi udara pun sebenarnya kalau tiup balon, kenapa jatuhnya ke balon ya? Novika ya, nanti ditiupin Luther ya, ditiupin balon. Jadi gitu juga di tekanan osmotik ini, ketika dinding sel sudah tidak bisa menahan tekanan osmotik dari lingkungan luar, maka dinding sel mikroorganisme atau bakteri itu akan pecah, larut dalam air. Tas, hilang. Nah, kenapa? Makanya disebutkan di sini salah satu faktor yang menentukan tekanan osmotik ini dalam pertumbuhan ya, karena tadi dinding sel adalah bagian organel yang penting yang dimiliki oleh bakteri. Ketika tekanan osmotik dalam keadaan yang tidak homeostatis atau seimbang, itu akan mengalami yang namanya ketidakseimbangan instrumen ya. Instrumen di dalam dinding sel itu kan banyak ya bagian-bagiannya ya, adik-adik ya. Kemarin kita udah belajar kan, Bapak tidak perlu menjelaskan kembali ya. Dinding sel ada bagian NAG, NAM ya, N-asetil glutamat, N-asetil muramid ya. Nah, ini bagian dari kandungan peptidoglikan dari bakteri. Nah, itu nantinya kalau tekanan di luar itu tidak bisa seimbang dengan tekanan luar, nah, ini tidak bisa menopang gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kemudian oksigen ya. Jadi anaerob, aerob. Nah, di sini baru masuk nih adik-adik ya. Baru masuk anaerob, aerobnya. Ya, ternyata ada lagi. Bukan hanya anaerob. Kalian sudah pernah mikroaerofilik, pernah dengar nggak? Ya, makanya Bapak berikan materi jangan lihat di slide-nya aja, kita ini ya. Berkembang ya, kita bisa diskusi ya. Ada yang pernah dengar mikroaerofilik nggak? Mikroaerofilik. Kan tadi Luther itu sudah menyinggung ada yang anaerob, ada aerob. Oh, ternyata tidak hanya kedua tipe ini yang ada. Justru ada bagian yang mungkin adik-adik tidak lazim mendengarkan yang tipe ketiga ini, yaitu mikroaerofilik. Nah, kalau kita bahas masing-masing tipe dari pengklasifikasian kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu, ya 3 ini. Nah, bahkan di dalam anaerob itu ada yang bersifat fakultatif dan obligat.
Artinya apa? Ada memang mikroorganisme yang tidak sama sekali membutuhkan namanya O2. Membutuhkan sih, mungkin presentasinya 0, sekian gitu ya. Itu yang obligat. Ya. Nah, kalau yang fakultatif apa? Dia membutuhkan oksigen, tetapi presentasinya mungkin lebih tinggi ketika dia sifatnya aerobnya itu lebih banyak presentasinya ketimbang anaerobnya. Oke, ada satu contoh bakteri misalnya Clostridium. Ayo cari-cari Clostridium itu apa dia? Anaerob atau aerob atau mikroaerofilik? Bandingin Bacillus misalnya, E. coli. Ada yang mau ini nggak? Mengungkapkan sesuatu. Silakan. Ayo, jangan Luther lagi. Amel, Yang lain, Pak. Pak. Kalau Bacillus itu aerob ya Pak. Kalau Bacillus itu aerob, sedangkan yang satunya itu masuk ke dalam mikroaerofil ya Pak. Dia salah satu bakteri yang membutuhkan oksigen tapi dengan kadar sedikit. Siapa? Kayaknya salah deh Pak. Mohon maaf. Kalau Bacillus itu tuh dia masuknya ke dalam aerob Pak. Cuman kalau kayak misalnya yang tadi yang satunya Bapak sebut, itu kayaknya dia masuk ke dalam mikroaerofil. Oke. Yang tadi, yang kedua siapa? Selain Luther tadi, ada lagi siapa? Silakan. Amel, Pak. Iya, silakan Amel. Tadi ini apa Clostridium. Ya, Clostridium botulinum, apalah, Pyrogenesense, terserah. Iya, Pak. Itu yang menurut yang saya baca itu mereka termaksud anaerob, Pak. Anaerob obligat. Clostridium ya. Yep. Nah, sama Luther jawabannya tadi. Aerob. Saya belum baca yang Bacillus, Pak. Saya tadi baru baca yang Clostridium, Pak. Ya. Kalau Bacillus Pak itu yang saya tahu aerob. Ya, gimana Luther? Gimana? Kalau Bacillus yang saya tahu dia termasuk dalam aerob Pak. Ya, aerob. Tadi yang Clostridium ya, kita punya, tadi Luther jawabnya apa? Clostridium, mikroaerofilik. Iya Pak, mikroaerofil. Itu memang saya tidak tahu sih, tapi setelah saya baca mikroaerofil itu salah satu bakteri yang membutuhkan oksigen tapi dalam jumlah sedikit. Ya, kalau kita nanti ya, Bapak nggak tahu di lab ada ini nggak, jar ya, kayak tabung ataupun toples, bukan toples, tabung ya, tabung berbentuk ya tabung ya. Ya Pak, bentuknya tabung ya tabung gitu. Tabung, nanti di situ kita akan melihat mikroorganisme ini membutuhkan oksigen atau tidak. Nah, salah satunya itu adalah yang anaerob adalah ya tadi Clostridium ya, botulinum ya, dan spesies yang lainnya dalam satu genus Clostridium tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, baca. Siapa? Cantika ya? Halo, Cantika ada di sini? Iya, Pak. Ya, Cantika boleh share. Oh, sudah masuknya. Ini Bapak jaga-jaga kalau nanti semisal Bapak jaringan terganggu, Bapak sudah share materi ya. Cantika tolong nanti bantu share screen kalau terganggu ya jaringan Bapak ya. Baik, Pak. Oh ya, mungkin
Bentar ya. Guys. Oke, Cantika boleh minta tolong share materi. Rupanya jaringan laptop tidak bisa. Oke, Oliana ya. Oke, tadi kita masuk ya di oksigen tadi ya. Kebutuhan akan oksigen. Oke, lanjut terus slide-nya. Yaitu ya oksigen crisis. Di atas lagi, Diana di atas lagi. Lagi satu. Lagi. Tadi masih bagian-bagian. Ya oke, di sini aja. Oke, stop ya. Nah, di sini ya, tadi ya. Jadi ada mesofil ya. Sebenarnya mesofil ini di bagian tipe yang kedua setelah siklofilik ya. Ini sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, sampai ada yang namanya hyper termofil. Bahkan mikroorganisme itu bisa hidup di atas 80 derajat Celcius. Nah, bahkan laporan yang paling menakjubkan itu ada yang hidup di bawah ya undersea ya, hidrotermal ya, di bagian pokoknya laut paling dalam ya. Makanya kalau kalian lihat tuh pabrik-pabrik atau industri-industri yang akan berhubungan dengan tenaga ya, energi ya, listrik energi ya lebih tepatnya. Nah, itu kan memanfaatkan yang namanya hidrotermal. Nah, disitulah ternyata hidup juga mikroorganisme. Mungkin kalian bisa ya, misalnya ada mini project ya, mahasiswa biologi UKI misalnya. Ya, segala info kalian juga harus rajin-rajin ya untuk update misalnya ada satu perlombaan ataupun di dalam debat satu topik ya tentang temperatur bakteri atau mikroorganisme yang tempat hidup, ya bisa ini. Misalnya di Jakarta ada hidrotermal apa, nanti kita ini lihat bakterinya apa di situ, kemudian nanti dia bahas keunikannya apa. Nah, ini semua ya. Nah, pernah dengar ini enggak jenis bakteri yang digunakan untuk biologi molekuler ya, di dalam proses cloning atau transformasi gen. Pernah dengar nggak? Pernah dengar adik-adik? Thermophilus pernah dengar nggak? Belum pernah, Pak. Nah, kalau belum pernah, pernahin ya. Dicari ya. Nanti Bapak jelasin. Tolong dicari Thermophilus itu apa. Oke, lanjut. Oke, itu sekedar info ya. Tugas nomor 1 ya. Dari tentang deskripsi ya. Bagaimana Thermophilus yang dimaksud. Tanpa Bapak jelaskan lagi ya. Oke, nah di sini mungkin tabel tentang beberapa temperatur ya, masih temperatur tadi. Ini ada minimum, optimum, maksimum. Nanti tinggal kalian bisa lihat dan bedakan. Ini di sini ada juga jenis-jenis mikroorganismenya, bakteri. Nah, kita lihat nih. Sekarang ya. Untuk kelompok, Bapak nggak mau bilang kelompok. Misal dari tabel ini, apa yang bisa kalian dapatin nih, adik-adik? Coba. Di situ kan ada range-nya ya, range temperatur. Ada nih, Bapak melihat ada satu jenis bakteri di lain.
Coba lihat di non fotosintetiknya. Nah, apa bedanya non fotosintetik dan fotosintetik? Nah, Mungkin kalau ternyata non-foto, ya, silakan Luther. Jawabannya jangan mungkin ya. Tegas. iya Jawabnya Pak, tidak. mohon maaf. Ya. Kenapa? Ya, silakan. Sudah jadi Pak. Oh. Ya, yang lain? Seperti ini tadi Luther sudah mau menyinggung. Hanya mungkin Luther gimana? Silakan. Oke, siap ya. Ya. Kalau non fotosintetik itu bakteri yang maaf, Pak. Halo? Yang bagaimana? Ya, jadi kalau kita melihat ya, mungkin jaringannya Luther juga nih ya, terputus-putus. Nah, ini ada Micrococcus cryopilus. Nah, ini tentunya bakterinya Coccus ya, bulat-bulat ini ya. Kita sudah pernah ya bahas tentang size ataupun morfologi dari bakteri ya. Ada yang Coccus, ada yang Bacillus, dan ada yang ya. Nah, ini Micrococcus ya. Dia kecil ini. Bayangin dia bisa hidup di suhu -4. Bapak tanya nih, kalian kalau di rumah -4 itu tempatnya apa? -4. Itu dingin banget Pak. Nah, Kulkas. dingin banget. Kulkas ya. Kulkas itu, nah hati-hati. Misalnya udah pede nih, wah nggak bakalan hidup nih mikroorganisme atau apa. Kan udah dingin. Jangan. Ada mikroorganisme yang bisa hidup di suhu -4 ya. Jadi jangan ini dulu, jangan gembira dulu, jangan senang dulu. Bahkan di dalam kulkas pun masih bisa jika ada bakterinya. Kalau tidak ada bakterinya memang tidak akan tumbuh. Jadi nggak simsalabim bakteri langsung gitu. Harus ada misalnya sampelnya, mungkin ada sampel yang terkontaminasi Micrococcus, kemudian yang tadinya memang di suhu -4 dibawa ke kulkas lagi, ya tambah subur dia di situ ya. Bukannya mematikan bakteri, enggak. Di situ bukan menginaktifkan sel, justru disitulah dia tempat hidup. Oke, nah sampai di suhu maksimum ya, ada yang namanya Pyrrolobus fumari ya. Nah, jadi untuk semua tipe mikroorganisme ya, sesuai dengan perbedaan suhu yang ada, ya mereka ini tentunya jika bisa hidup di daerah yang dingin ataupun panas, sepanas-panas makan sampai suhu 113. Wah, ini Bapak ini berarti melebihi air mendidih ya, yang udah boiling ya. Wah, ini apa yang mereka miliki. Nah, kalau kita lihat secara lebih rinci lagi, di situ ada namanya struktur, tentunya kalau bukan kapsul ataupun spora ya di dalam selnya itu yang memang bisa membuat bakteri tersebut terproteksi selnya di dalam lingkungan. Oke, kalau ada namanya di bakteri slime ya, slime layer, kemudian kapsul tadi ya, kapsul itu ada three layer ya, 3 lapisan ya. Jadi setiap lapisan itu memiliki fungsi dan mekanisme transport molekul yang beda-beda. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Ya tadi, ketika ada lingkungan yang memang dia harus survive di situ, maka ya, yang memiliki fungsi paling besar adalah komponen tadi, kapsul, spora, bahkan ada flagel ya, yang bisa membantu mikroorganisme tersebut bisa survive di lingkungan suhu tinggi.
Ini kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Kita nggak perlu langsung habis materi langsung bertanya. Nggak apa-apa. Kalau ada yang kurang jelas, Pak, saya bertanya. Silakan. Nggak perlu sampai habis materinya baru kalian bertanya ya. Oke. Nah ini mungkin sedikit perbedaan ya. Ini kita cepat saja yang bagian ini. Ya hewan, tumbuhan, kemudian eukariotik. Tentunya kita sekarang kan membahasnya prokariotik ya. Nah, di sini limit dari temperaturnya itu ya bahkan ya paling rendahnya itu dibilang ada yang 70 ya. Kalau yang cyanobacteria memang suhunya sekitar 70 sampai 74 ya. Nah, untuk kelompok yang tadi ada sampai suhu 113 itu memang didominasi ya oleh kelompok Archaea. Archaea itu kan termasuk ya prokariotik ya, adik-adik ya. Nah, makanya ada Archaea yang disebut dengan apa? Chemo-organotropik. Artinya apa kira-kira ini? Artinya apa, adik-adik? Arti yang pasti, bukan kira-kira. Ayo, chemo. Sebenarnya kita nggak perlu cari lama-lama ya. Kita gini, biologi itu kan terbiasa dengan peristilahan ya. Bukan hanya biologi yang lain ya, juga ada istilah-istilah sesuai bidang mereka. Tapi kita di sini diperhadapkan dengan kata chemo, organotropik. Ada chemo, ada organotropik. Kemoterapi, Pak. Karena saya dengarnya itu, Pak, kemoterapi. Ayo, dari peserta 16 orang ini, apakah ada yang memberanikan diri? Kemo pengobatan ya, Pak? Ya, kemo pengobatan, benar-benar. Yang diminta di sini kemo secara pertumbuhan ya, pertumbuhan. Temperatur tertentu. Ya? Pemberhentian. Bagaimana? Pemberhentian pertumbuhan. Bagaimana, Nadila? Boleh diulang, Nadila? Kemo itu pemberhentian pertumbuhan kalau nggak salah, Pak. Pemberhentian pertumbuhan. Karena apa? Karena adanya apa? Adanya pertumbuhan sel. Ya, disebabkan karena Bapak ini makin ini. Coba digabungin, chemo-organotropik. Pemberhentian pertumbuhan bakteri apa? Ya. Bakteri itu bisa berhenti pertumbuhannya karena apa? Ayo. Kemo loh, kemo. Kalau kita Inggriskan apa kemo? Kemo yang ini ya Pak, yang nggak membutuhkan cahaya matahari. Yang apa? Yang gimana? Membutuhkan? Yang dalam proses pertumbuhannya tidak tanpa bantuan cahaya matahari, Pak. Jadi kalau bukan cahaya matahari siapa yang bantu? Dia itu dari reaksi kimia gitu, Pak. Iya. Bapak dari tadi sih reaksi kimia ya, chemical. Chemical. Ya. Jadi harus ada perombakan ya adik-adik kemo ini ya, kemo organotropik, senyawa-senyawa kimia ya. Jadi mikroorganisme ini ya bisa tumbuh ketika ada namanya perombakan di dalam senyawa kimia di mana dia bisa hidup ya. Tentunya di temperatur 113 ini itu juga ya di situ banyak namanya pertukaran elektron senyawa organik tadi ya. Karena itulah yang menjadi sumber energi pertumbuhan mereka. Seperti itu. Oke? Bisa lanjut? Silakan lanjut. Ya. Ini pH ya. Tadi Bapak sudah singgung juga. Ada namanya ya asam laktat.
Nah, laktik asid bakteria. Dia ya jelas ya, namanya asam. Asam laktat berarti hanya 4 ya. Di 4 range-nya ya 7 ini sebenarnya jarang ya, rare banget ya. Nah, bahkan ada Thiobacillus oksidan ini yang hanya sampai ya 2,2 sampai 2,8. Betapa asamnya tempat dia hidup ya. Nah, kalau untuk fungi atau fungi itu memang range pH-nya itu lebih luas ya. Kenapa? Ya, karena tadi berhubungan juga dengan organel selnya yang sangat berbeda tentunya dengan bakteri tadi. Ya, walaupun ada juga jenis bakteri lain itu yang bisa hidup sama dengan range pH yang dimiliki oleh fungi. Oke. Nah, ketahuilah adik-adik bahwa pH di dalam tempat mereka hidup ini dijadikan buffer ya. Kenal buffer? Iya. Apa? Bagaimana? Larut temennya enggak? Ya. Jadi si pH ini justru ya organel sel si organisme mikroorganisme larutan penyangganya itu pH itu harus menjadi buffer dalam pertumbuhan selnya gitu ya. Bahkan gini, bagian pH di luar sel dan di dalam sel itu bisa mengakibatkan posisi yang netral di dalam pertumbuhan mikroorganisme. Jikalau pH di lingkungan tidak sesuai di dalam pH sel mikroorganisme itu tidak bisa dikatakan sebagai buffer. Oke, mungkin mereka bisa tumbuh, tetapi pertumbuhan mereka itu akan terhambat, ya, sel-selnya tidak optimal. Nah, berbeda dengan human blood ya, dan jaringan ya, tisu ya, itu pH-nya ya sekitar 7,2 kurang lebih ya, seperti itu. Jadi untuk bakteri ini atau mikroorganisme ini memang sangat unik ya di dalam keanekaragaman pertumbuhannya untuk pH ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Silakan dilanjut. Ya, sampai sini ada yang perlu kita diskusikan? Adik-adik? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, untuk pH dan pertumbuhan mikroorganisme ya, tadi sudah jelas ya, ada asidofilik, ada alkalofilik, ya, dan kemudian juga kita sudah lihat untuk masing-masing pH ya, itu dari range yang berbeda-beda tentunya, dan berharap ini bisa menjadi pH ya, buffer ya untuk sel dari mikroorganisme. Kemudian ya kebanyakan mikroorganisme ya atau ya organisme lain, pertumbuhan terbaiknya itu range pH-nya adalah 6 sampai 8. Nah, ya, uniknya untuk Helicobacter pylori, Thiobacillus thiooxidans, ya, mereka sangat baik bertumbuh ya atau tumbuh di daerah yang asidofilik atau asam. Nah, Vibrio cholera ya. Nah, ini sangat baik bertumbuh di kondisi yang alkalifilik atau
basah. Nah, ini yang menarik adik-adik, ini yang menarik nih. Kita akan pecahkan ya. Most of pathogenetic bacteria are neutrophil. Oke, apa maksudnya ini? Jadi kira-kira nih, mengapa bakteri patogen itu sifatnya neutrofil? Ada yang bisa enggak? Ceritanya nih ya, bakteri yang misalnya membuat luka kulit ya, bukan luka hati nih, luka kulit ataupun penyakit, intinya penyakit yang bersifat patogen ya di dalam tubuh manusia. Ada lagi sampai pembengkakan ya, di pembengkakan saluran pencernaan mungkin, ataupun pembengkakan di bagian sel-sel epidermis kulit manusia. Nah, itu bagaimana? Umumnya katanya sifatnya adalah neutrofil. Kira-kira penyebabnya apa ya? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Ayo yang lain yang belum. Yang merasa belum pernah menjawab. Ya, gratis ya. Kalian jawab kan gratis ini. Silakan. Pak, mohon maaf. Ya, Pak. Ya. Neutrofil itu artinya dia mampu bertahan hidup di kisaran pH yang netral, Pak. Sekitar 5 sampai 8,5. Oke. Itu bagus ya. Netral ya, kisaran 5 sampai 8,5, Pak. Oke. Itu jawaban ya, masih ini sudah bagus ya, 5 sampai 8. Nah, yang lebih lanjut tadi, kenapa umumnya itu yang hidup adalah bakteri patogen? Kira-kira kenapa? Kenapa bakteri patogen itu tidak hidup tidak bersifat asam atau tidak bersifat basah? Justru mereka bersifat netral. Mungkin kalau dia di kondisi lingkungan yang pH-nya nggak netral bisa merusak genetiknya si mikroorganisme itu mungkin, Pak. Mungkin ya, Pak. Saya kurang tahu juga. Oke, bagus sudah memberikan pendapat yang lain. Oke. Pak, tadi suara Bapak putus-putus, Pak. Oh ya, bagaimana sekarang? Udah jelas? Iya, Pak, sudah mulai jelas. Oke. Ya, yang lain ada? Kenapa bakteri patogen itu bisa hidup di daerah yang netral, yang memang harus netral? Ya. Berarti Pak, orang netral itu patogen ya? Oh bukan, nggak ke situ larinya ya. Jadi kenapa alasannya mikroorganisme itu netral ya, yang bersifat patogen tadi? Kenapa? Karena ya, misalnya di luka, kemudian di saluran pencernaan, ataupun maaf yang wanita ya, penyakit alat reproduksi seperti itu ya, ataupun penyakit-penyakit yang lain ya. Karena begini, kalau bakteri yang hidup itu asam, ya dia tidak bisa menyerap nutrisi di luka itu kan juga banyak ya yang dia bisa ambil ya. Kenapa di pH yang netral? Karena ya namanya luka ataupun penyakit-penyakit dalam tubuh organisme atau manusia tidak pernah ya dalam kondisi yang asam. Basa ada, tetapi basanya juga nggak yang alkali sekali ya. Nah, itu disesuaikan dengan luka yang ada ya di dalam tubuh ya. Misal Luther ataupun Nadila luka kaki misalnya, kan nggak mungkin di situ misalnya ada tumbuh bakteri
memangnya kakinya Luther dan Nadila asam ya? Lukanya. Enggak kan? Nah, seperti itu. Jadi jawabnya karena yang pertama ini ya. Ini yang pertama. Yang pertama memang kondisinya luka ataupun kondisi-kondisi penyakit yang lain di dalam tubuh organisme kondisinya tidak pernah asam gitu ya. Ya, selalu netral ya keadaannya. Kemudian yang kedua, kenapa? Yang kedua tadi berhubungan dengan DNA lagi. Jadi kalau ya bisa, terima kasih tadi sudah disinggung ya. Kalau bakteri yang netral itu cenderung materi genetiknya itu lebih beragam. Maksudnya tidak spesifik. Karena kenapa? Luka atau penyakit-penyakit di dalam tubuh organisme kan, ya kecuali virus ya, ini kita nggak ngomong. Virus memang DNA-nya berbeda-beda ya. Nah, menyesuaikan dengan DNA dari organisme yang dia infeksikan gitu ya. Jadi untuk yang netral ini dia bisa kemana saja, dia bisa melakukan apapun yang dia mau seperti itu ya. Ketika bakteri dalam kondisi netral seperti itu. Oke. Ini osmotik tadi sudah ya, Bapak sudah jelaskan. Environmental, kemudian ya ini ada water activity. Jadi ada beberapa substrat ya di dalam pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi ada yang pure water ya, human blood ya, sea water. Nah, itu semua hidup bakteri yang berbeda-beda ya. Kita bisa lihat kalau yang bahkan nih di darah ya, sel darah manusia itu ya bisa hidup. Katanya darah itu bersih ya, tidak ikan hidup mikroorganisme. Nyatanya di sana juga dijadikan media pertumbuhan Streptococcus dan Escherichia. Makanya adik-adik misalnya darah itu sebelum di donor ya, donor darah ya. Misalnya kalian sudah pernah belum? Misalnya kan darah itu akan diperiksa itu. Apa kandungannya? Sampai kandungan misalnya kalau di situ bagus laboratorium mikrobiologinya ya akan dicek juga kadar mikroorganisme dalam darah. Karena kenapa? Ya di dalam darah juga bisa tumbuh bakteri ya. Genus Streptococcus dan Escherichia. Oke. Nah, kemudian halofil ya, halofil jelas ya tadi ya. Ini di sini ada contohnya Halobacterium Dunaliella, bagus ya namanya ya, Dunaliella. Ya ini bahkan sampai di level garam yang tinggi, baik Halobacterium maupun Dunaliella itu bisa bertumbuh. Ya, jadi intinya begini adik-adik, kondisi apapun itu, setinggi apapun persentase, mau persentase asin, persentase asam basa, itu selalu ditempati oleh bakteri yang berbeda-beda tentunya. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan kandungan ya deretan asam basa di dalam sel bakteri tersebut. Karena dia akan mengikuti materi genetik ini akan mengikuti di mana dia hidup ya, seperti itu. Nah, di sini ya ada grafik nih di slide 18 sekarang ya. Ada grafik non halofil ya. Kemudian halotoleran, halofil dan ekstrim halofil. Kalian lihat ya kurvanya. Nah, untuk yang ekstrim halofil yang contohnya adalah Halobacterium salinorum, kita bisa lihat kurvanya. Pertumbuhan rata-ratanya bagaimana? Dia cenderungnya naik ya, adik-adik ya. Kenapa? Ya, karena kandungan ya penyerapan nutrisi garam di dalam sel tubuhnya itu berhasil
terserap dengan kualitas ya atau kuantitas yang optimal, karena dia bisa ekstrim loh. Mungkin bukan mungkin laut paling asin di dunia di mana? Ada yang tahu nggak laut paling asin di dunia itu di mana? Mungkin ada yang pernah baca. Laut Mati, Pak. Iya, tadi baru disinggung ya. Itu laut paling asin ya. Ada ya, halobakterium. Mungkin yang di Laut Mati itu Bapak tidak terlalu tahu apa namanya, yang pastinya ada genus halobakterium. Ya, karena kita membahas masalah bakteri, berarti kita juga harus paham ya bakteri, genus ataupun spesiesnya apa, seperti itu. Nah, kita masuk ya microbial nutrition ya. Kenapa nutrisi itu penting untuk pertumbuhan, untuk mikroorganisme ya? Lebih dari 100 jenis senyawa kimia ya yang ada di dalam sel kehidupan ya, yang sel hidup ya, itu dibentuk oleh apa? Penyerapan nutrisi. Jadi di dalam sel mikroorganisme itu banyak ya. Banyak penyerapan senyawa kimia yang semuanya digunakan untuk living cell ya, kehidupan sel. Oke, sebentar Bapak minta izin ya, mau buang air kecil sebentar, 5 menit. Ya, dan selanjutnya ada 2 jenis nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Apa saja itu adik-adik? Ada yang bisa membantu? Apa saja? Ya, ada yang namanya makronutrisi dan mikronutrisi. Perbedaannya di mana? Nah, jadi kalau misalnya ya kita makan, yang doyan makan pete siapa? Ada yang doyan makan pete? Ya Pak, enak banget. Wah, enak banget, serius, enak. Jadi jangan malu juga, Bapak nanya, nanti ada yang senang makan pizza, oh saya Pak. Padahal nggak pernah makan. Ada yang senang pizza? Wah, mulai minder nih ini. Ayo. Ya, jadi misal ya, kita bandingin ya. Ada yang namanya makronutrien yang kebutuhannya itu dibutuhkan dalam jumlah yang besar ya. Nah, mikronutrien yang ya, baik ion-ion organik ya, anorganik ataupun senyawa-senyawa metalik ya. Nah, ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ya, tadi kenapa Bapak tanya pete ya? Kalau manusia kan makronutriennya bukan pete ya, dia kelompoknya mikronutrien ya. Seperti itu. Katanya Rutel tadi enak banget ya. Bapak juga doyan pete, jadi enak. Nah, ini ya perbedaan makronutrien dan mikronutrien. Nah, selanjutnya ya siapakah yang dimaksud makronutrien? Banyak ya. Ada karbon ya. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa 50% dari bobot kering mikroorganisme, bobot kering sel ya maksudnya ya, berat kering maksudnya, itu 50%-nya adalah karbon. Komponen selnya. 12% itu adalah apa? Nitrogen. Berarti 50 tambah 12, 62. Ya, sisanya berapa? 38. Ya, mungkin dibagi-bagi lagi. Ada unsur N, ada unsur Ca, ada unsur Mn, dan yang lain.
Intinya kedua bagian ini adalah menempati urutan pertama dan kedua di dalam pemenuhan kebutuhan nutrisinya di dalam sel bakteri ataupun organisme lain. Nanti kalau ujian, tolong jelaskan atau tolong sebutkan dan jelaskan nutrisi apa yang paling didominan ya, yang dibutuhkan dalam komposisi yang mendominasi. Kalian sudah bisa jawab ya, yaitu apa? Karbon. Why? Kenapa karbon? Kalau kalian lihat ya, tidak usah jauh-jauh, dinding sel bakteri ataupun bagian membran ya, komposisinya paling banyak apa? Kita bisa lihat di situ ya, apakah karbonnya letak unsur karbonnya di mana? Kita bisa lihat di NAM dan NAG-nya tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, kebanyakan bakteri ya menggunakan amonia dalam bentuk NH3 dan juga ya ini nitrit tadi ya. Ya, jadi nitrogen itu ya, itu bisa diserap ya oleh mikroorganisme dalam bentuk apa? Nitrogen yang tersebar atau terdistribusi di dalam atmosfer ya. Makanya tanaman di dalam menyerap nitrogen dalam tanah itu tidak serta-merta tanaman bisa langsung menyerap, tetapi ada bantuan bakteri. Ya, tentunya bakteri yang bisa apa? Menitrifikasi. Nitrifikasi apa? Ya, ini nitrogen ini kan tadinya kompleks nih. Mau dirubah dulu, disederhanakan dulu supaya bisa diserap oleh sistem perakaran tanaman. Minggu lalu kita sudah bahas ya, adik-adik. Nah, ini dari nitrat ke nitrit ya di slide 21. Nitrat kemudian ke nitrit dan nantinya yang diserap siapa yang diserap? Yang diserap itu dalam bentuk NH4 ataupun NH3 itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang 22, slide 22, sumber karbon ya, itu jelas tadi. Kemudian sumber energi seluler, bentuknya apa? Ya, ATP, adenosin trifosfat ya, atau yang ya senyawa-senyawa yang berhubungan. Tadi sudah kita singgung ya, elektron, sumber energi yang tinggi, H ataupun di dalam apa namanya? Komponen dari NADH atau NADPH. Nah, inilah yang akan mendriver ya proses reaksi metabolisme yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi secara simpel ya, keterkaitan antara nutrisi mikroorganisme dalam pertumbuhannya itu sangat berhubungan erat dengan apa? Reaksi metabolisme. Nyambung ya dengan mata kuliah kita minggu lalu. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan adik-adik. Sebenarnya kalau kuliah begini ya, Bapak ingin kalian juga ini ya. Ayo bertanya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu ya. Ya. Ada yang sifatnya fotoautotrof. Nah, ini berdasarkan kebutuhan cahaya ya. Ada yang sifatnya kemoautotrof. Ini yang membutuhkan senyawa kimia di dalam proses pertumbuhannya. Nah, kemudian di sisi yang lain, ya sumber karbon yang bersifat organik atau hetero, ya sama tadi ya. Ada yang namanya fotoheterotrof. Kemudian yang kimianya kemoheterotrof.
Nah, dari tipe ini, keempat tipe ini, apa ada hal yang menarik tidak yang kalian bisa lihat? Kira-kira apa yang hal menarik di sini? Nah, menariknya apa? Aerobik respirasi, ya. Kebanyakan ya hewan, jamur, protozoa dan banyak bakteri itu sifatnya adalah aerob. Ternyata nih ada kesamaan juga antara mikroorganisme ya di dalam pemenuhan senyawa organik dalam bentuk mungkin dalam bentuk apa? Ya senyawa organik ya yang terlarut. Kalau kita bedakan dengan mikroorganisme ya tidak ada organisme lain yang sifatnya itu anaerob. Kira-kira ada tidak makhluk hidup yang sifatnya anaerob? Ada tidak? Ada Pak, ketika kita ditutup bantal mukanya, iya itu memang benar sekali. Ya silakanlah seperti itu 30 menit, niscaya tinggal mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Intinya anaerob itu hanya berlaku kepada hewan ya, protozoa maupun bakteri ya. Dan ada yang namanya fermentasi ya. Jadi fermentasi itu kan bisa secara aerob dan anaerob. Makanya ada fermentasi yang anaerob fakultatif, ada fermentasi yang anaerob obligat. Seperti itu. Nah, kalau tempe, kalau kalian buat tempe itu fermentasi apa itu? Kira-kira. Halo? Anybody home? Ya, di rumahnya Liana katanya hujan. Aerob, Pak. Aerob, gimana? Aerob. Ini Aulia ya? Iya, Pak. Aerob? Iya, soalnya kalau dimasukin ke plastik itu kalau yang tradisional plastiknya masih ditusuk-tusuk, Pak. Iya, betul sekali. Jadi kita harus... Jadi masih perlu udara. Betul. Jadi kita harus cerdik ya melihat fenomena yang ada di sekitar keliling kehidupan kita ya. Kita ini belajar teori. Kita lihat juga tempe kan kenapa ditusuk-tusuk ya karena tadi kalau tidak ada pori-pori udara yang masuk, ya bagaimana si Rhizopus itu kan yang apa ya? Mungkin vermipan tempe ya ataupun ini ragi tempe ya biasanya itu kan kelompok Rhizopus yang digunakan. Nah, Rhizopus ini sendiri apa? Ya Rhizopus oryzae ataupun ya kebanyakan Rhizopus oryzae ya. Dia sifatnya adalah aerob. Nah, makanya kalau orang buat tempe, kalian bisa lihat tuh plastik. Nah, kalau dari daun gimana? Ditusuk-tusuk daunnya, Aulia. Daun kan ada pori-porinya, Pak. Jadinya walaupun dilipat di dalam daun, terutama daun pisang itu masih nggak apa-apa, Pak. Masih ada kayak ventilasi udaranya gitu. Oh iya, berarti bakteri itu punya rumah ya, ventilasi, punya apa namanya, daun pintu. Ya, jadi mikroorganisme ya yang ada di tempe itu juga sifatnya aerob. Ya, karena kenapa? Kita bisa lihat fenomena kenapa kalian tidak bertanya dengan tukang apa namanya pemproduksi tempe, Pak, kok ditusuk-tusuk ini plastiknya, kenapa ini Pak? Kalian secara biologinya bisa menjawab ya ke depan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, mungkin kita ini nitrogen ya, nitrogen sudah jelas ya dari NH4, kemudian dari NO3 juga. Kita lanjut. Nah, untuk makronutrisi yang lain ada fosfat, sulfur, potasium. Nah, di sini kita bisa lihat misal ya, bagian siderophore ya dari bakteri ataupun mikroorganisme lain
Ini sini ion ironnya itu harus binding ya, harus melekat. Jadi ada senyawa-senyawa yang dibutuhkan, bukan yang maksudnya yang primer banget ya, yang penting banget, tetapi mereka dibutuhkan juga di dalam apa? Pembentukan bagian-bagian sel di dalam tubuh bakteri. Siderophore ya, siderophore sebenarnya bacanya. Siderophore ini membutuhkan iron ya. Iron kita ketahui sendiri tidak dibutuhkan ya. Siapa yang membutuhkan zat besi? Maksudnya sel mikroorganisme ini hidup di daerah yang mengandung zat besi, tetapi lebih ke pembentukan siderophore. Nah, siderophore ini apa? Kira-kira adik-adik? Ada yang tahu tidak? Kita pernah singgung ini di materi sebelumnya sebenarnya. Ada yang bisa ini? Siderophore apa? Ya, jadi senyawa ya. Jadi siderophore ini ya kalau misalnya ya mikroorganisme atau bakteri itu menghasilkan namanya siderophore, artinya ya berarti memiliki ion-ion Fe3 ya. Nah, dia bisa digunakan untuk apa? Dia ini loh menghidden unsur-unsur Fe di lingkungan rhizosfer. Maksudnya gini. Misal gini, adik-adik. Fenomenanya adalah di satu wilayah, misalnya yang memiliki tanah kandungan besi tertinggi ya, tinggi ya, yang nggak bisa ditanam apa-apa ya, atau nggak bisa tumbuh apa-apa. Nah, ketika kita misalnya menyebarkan bakteri yang bisa menyerap atau makan Fe di dalam tanah, maka Fe ini akan berkurang di dalam tanah. Karena kenapa? Sudah diserap oleh bakteri yang bisa memakan atau menyerap Fe tadi. Dan pada akhirnya, tanah yang tadinya memiliki kandungan Fe tinggi atau iron tinggi, itu bisa dimanfaatkan mungkin untuk perkebunan, pertanian, atau yang lainnya seperti itu. Karena senyawa atau unsur Fe-nya tadi sudah berhasil diserap oleh bakteri yang bisa menyerap Fe sebagai nutrisi ya untuk memperoleh energi seperti itu. Sampai sini paham ya? Jadi misalnya kalian ini ya melihat laut ataupun lingkungan di sekitar kalian kotor nih, tanahnya atau apa. Misalnya laut tercemar minyak misalnya. Ya, kalau ada peneliti atau mahasiswa yang berhasil mengisolasi bakteri yang bisa menyerap senyawa-senyawa hasil industri, nah itu lebih bagus, laut akan bersih ataupun tanah tidak akan tercemar. Karena tadi sudah disemprotkan ataupun disiram ya mungkin ya dengan bakteri yang memang memiliki kemampuan untuk menyerap senyawa-senyawa yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Silakan dibilang ya kalau Bapak terlalu cepat, Pak. Cepat banget sih, Pak. Ya, bilang aja. Tapi jangan bilang, Pak, stop aja. Wah, ini auto alpha kalian ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Kita sudah masuk di ini mungkin representatif siderophore ya di slide 26 ini kita tidak perlu ya. Nah, ini beberapa senyawa ya yang terdapat di dalam komponen siderophore ya dari bakteri ya. Kemudian ini sudah tadi tabelnya, mikronutrien sudah. Nah, ini ada beberapa ya di slide 29, faktor-faktor pertumbuhan ya. Ada mulai dari vitamin, kemudian vitamin ini ya, banyak ya vitamin-vitamin. Ini semua bisa ya, senyawa organik ini dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Ya. Hanya dalam satu sel atau beberapa sel. Jadi vitamin ini sebenarnya dibutuhkan juga oleh pertumbuhan mikroorganisme, tetapi dalam jumlah yang
sangat kecil. Kita ambil satu contoh saja ya. Misalnya ini nikotinic acid atau niacin. Nah, ini digunakan sebagai prekursor untuk apa? NAD+, di mana elektron ya ditransfer dalam kondisi apa? Reaksi oksidasi. Itu reduksi oksidasi ya. Redox kalau disingkat ya. Seperti itu. Oke, nanti yang lain kalian lanjutnya lihat ya untuk contoh yang lain. Kemudian kita masuk di pengklasifikasian mikroorganisme berdasarkan O2 ya. Nah, ada yang menarik di sini, ada yang menarik. Jadi ternyata mikroorganisme itu bisa loh menyerap toksik O2 ya. Produk toksik O2 itu apa? Peroksidase atau super oksida dismutase. Ini kan senyawa-senyawa toksik ini di dalam lingkungan ataupun tubuh mikroorganisme lain. Tetapi ada mikroorganisme yang berhasil memanfaatkan superoksidasi dan peroksidase untuk pertumbuhan selnya. Misal katalase atau peroksidase ya. Nah, ini kan memutus ikatan H2O2 ya untuk menjadi apa adik-adik? Slide 30 ini ya. Menjadi H2O dan O2. Artinya gini, jika ini kan sifatnya toksik ya katalase ini ya. Kemudian ada bakteri yang memiliki enzim katalase, maka ya H2O2 tadi yang racun bisa diubah menjadi H2O dan O2. Itu ya. Bapak harap kalian mengerti ya. Kalau terlalu cepat silakan hilang aja ya. Nah, ini slide ke-31 ya. Kita bisa lihat ada bentuk dari praktikum ya. Ini bentuk praktikum sebenarnya ya, harusnya kita lakukan. Nah, ada aerob obligat ya, anaerob obligat, ada fakultatif anaerob dan ada aerob, anaerob, aerotoleran ya. Aerotoleran, anaerob. Kita bisa lihat adik-adik dengan gambar yang ada, tabung-tabung nih. Nah, ketika kondisi atau konsentrasi oksigennya tinggi, sampai ke oksigennya itu konsentrasinya rendah. Kita bisa lihat yang obligat pertama. Artinya aerob obligat ya harus selalu ada apa? Oksigen. Makanya kita lihat yang A ya, yang obligat aerob. Ketika dia terpenuhi oksigennya, maka dia akan tumbuh dengan baik. Lihat, tumbuhnya di permukaan. Kenapa obligat aerob tumbuhnya permukaan? Ya karena apa? Ya karena dia bersifat aerob. Ya. Karena kalau sudah terlalu dalam ya tidak bisa lagi dia menyerap oksigen yang ada di dalam lingkungannya seperti itu. Nah, sampai kepada yang masuk aerotoleran anaerob. Jadi bisa ditoleransi. Artinya kalau ada oksigen sedikit bolehlah. Tapi dalam kondisi umumnya adalah dia sebagai anaerob. Seperti itu ya. Oke, ini sudah anaerob fakultatif. Ini sudah. Kita masuk ya. Nah, ini ada peragaan ya di dalam satu eksperimen. Di slide ke-35 ya. Kita lihat masih sama tadi ya. Nah, ternyata ketika diuji yang fakultatif anaerob dan obligat aerob ya. Dia menghasilkan apa? Katalase. Enzim katalase. Bapak mau tanya nih adik-adik, apa bedanya
aerob obligat sama anaerob fakultatif? Silakan. Ada yang bisa membedakan? Ya, kita lihat saja di gambarnya ya. Yang obligat aerob ya itu harus hidup di permukaan karena dia sangat membutuhkan oksigen. Berbeda dengan fakultatif anaerob. Kita bisa lihat ya mau di atas mau di bawah dia tetap hidup karena fakultatif ya. Walaupun kondisi yang diperuntukkan itu seharusnya anaerob seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini aman, oke. Nah, coba kita lihat adik-adik di slide 38 ya. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, glass jar ya. Jadi kalian lihat ya toples, ada toples. Nah, sebenarnya intinya di sini apa yang dilakukan? Ini sedang melakukan apa nih, adik-adik? Ada yang bisa ini mengomentari? Itu ini ya Pak. Menaikkan suhu bukan sih Pak? Ayo. Ya, menaikkan suhu katanya. Ya, ada yang lain? Itu harusnya pakai oven kan Pak? Pakai oven. Ini ya pakai oven untuk apa? Untuk pemanasan. Cuman ini mungkin dia pakaian tradisional. Ya. Oke. Coba bisa lihat di slide 37 itu ada hubungannya itu, hampir sama sebenarnya. Jadi ini percobaan yang bertujuan untuk menguji apakah bakteri ini sifatnya aerob atau anaerob. Adik-adik. Itu kan kalian bisa lihat tuh. Tube with liquid medium. Jadi tabung ini kan isinya bakteri, yang isinya media ya, bakteri yang sudah diremajakan kembali ya. Kita akan lihat kalau dia anaerob, obligat, ini kan obligat nih. Bagaimana kondisinya? Nah, lilin itu apa sebenarnya? Nah, kalau dia bisa tumbuh di petri plate ya, makanya tadi itu ada petri plate with solid medium. Kalau dia tumbuh di cawan petri itu berarti dia sifatnya adalah apa? Anaerob fakultatif. Karena kenapa? Ya, dia bisa hidup ya. Karena lilin ini kan ini apa adik-adik? Oksigen maksudnya cahaya ini kan ada udara kemudian goyang-goyang lilin ya. Nah, nantinya akan lilin ini berhasil tidak di dalam membedakan ya pertumbuhan bakteri secara anaerob maupun aerob. Oke. Ini masih sama ya. Di slide ke-39. Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Siapa? Maaf, Pak. Aulia ingin bertanya, Pak. Yang di slide sebelumnya yang toples itu, Pak. Ya, sudah. Ya, toples. Silakan 38 apa? Silakan dimunculkan. Ya, kenapa? Nah, saya kan pernah melakukan percobaan ya, Pak. Dulu waktu SMP diajarin sama guru saya. Kalau lilin itu kalau dimasukin ke toples terus toplesnya ditutup itu kan lilinnya nggak bisa ini ya hidup lama ya Pak gara-gara Ya. karena itu kan lilin butuh oksigen buat jadi bahan bakarnya. Itu Ya. jadi lilinnya itu berguna buat ngurangin oksigen di dalam toples ya Pak? Ya. Atau bagaimana?
Oke, sebelum Bapak menjawab, Bapak nggak mau jawab. Yang lain, silakan komentar. Ada yang mau memberikan pendapat? Pak, berarti itu uji cobanya nggak lama dong ya, Pak? Untuk rentan waktunya gitu. Kan lilinnya pasti nggak nyala lama kalau nggak ada oksigen. Ya, ini mau nyala lama, mau nyala 1 tahun lilinnya. Intinya kita sesuaikan dengan tingkat pertumbuhan bakteri. Bakteri itu kan ya sekitar waktu 20 sampai 48 jam pasti tumbuh. Ayo, ada yang mau menyangga tadi, bukan menyangga, menambahkan pertanyaan Aulia tadi, menarik ya. Manfaat lilin katanya untuk apa? Ada yang bisa ini membantu? Halo? Ya, kalau di SMA-nya sudah pernah melakukan percobaan ini, ya bagus berarti ya. Kalian sudah melihat situasi di mana ya ini kan sebenarnya inkubator ya, dijadikan toples ini dijadikan inkubator ya. Jadi keadaan aerobik ini ya, karena memang lilin ya kalau ya kan gas ya. Jadi maksudnya ketika di dalam toples itu nanti ada gas-gas yang dihasilkan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Kalau dia memang tumbuh, ya maka lilin ini kan nantinya ya akan kita lihat oksigennya terbebas atau tidak. Kalau terbebas ya mati lilinnya ya. Makanya sebenarnya ada juga lilin yang tetap hidup, tetapi bakterinya hidup. Kenapa itu? Ya mungkin saja kebetulan saja ya si bakteri itu bisa hidup karena dipengaruhi juga udara oksigen yang memang ada di dalam toples ya, yang bisa mereka hidup ya, dibantu tentunya. Nah makanya di dalam toples itu ada juga Petri ya, di slide 38 ini ada Petri dish yang memiliki media. Kenapa? Harapannya sih bakteri yang sudah tumbuh di dalam media cair itu dia bisa tumbuh kembali di Petri. Kok bisa Pak? Oh bisa. Ini kan toples ruangannya kecil ya. Jadi bisa saja energi panas tadi membantu media, kemudian si bakteri yang di dalam media lain dibandingkan ya dengan Petri yang ada di dalam slide. Oke. Ya. Oke, kita masuk ya di kultur media. Jadi pertumbuhan mikroorganisme ini juga kan sangat ditentukan oleh komposisi kultur media ya. Ada namanya ada yang namanya kompleks medium, kemudian selektif, diferensiasi ya. Nah, ketiga tipe ini berbeda-beda. Kalau yang kompleks medium ini nutrisinya itu harus tinggi ya, dalam keadaan tinggi. Nah, kalau selektif, makanya nanti kita akan pelajari jenis media pertumbuhan ya. Karena ada yang kompleks artinya harus banyak nutrisinya di dalam, ada karbon, nitrogen, segala macam, vitamin. Nah, kalau selektif tidak. Selektif artinya mengandung bahan kimia yang selektif ya, yang bisa hanya dihidupi oleh mikroorganisme tersebut. Diferensiasi ya, ada indikator, menggunakan indikator, misalnya uji katalase. Nah, itu ada medianya tertentu yang kita akan melihat kalau bakteri itu menghasilkan katalase, enzim atau katalase, dia akan cair, beku seperti itu. Nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya ya. Karena ini kita masih berbicara masalah komposisi kultur media. Nah, ini slide 41 ya, types of medium ya. Ada yang secara fisika, kemudian kimia komposisi. Nah, kita bisa lihat ya, yang fisika ya,
Ini yang fisika ini, yang padat ya. Misalnya ada liquid, medium, semi solid, yang solid. Ada juga media yang padat tidak bisa dirubah ke media cair. Kenapa? Ya karena memang sifatnya adalah solid. Kemudian ada juga yang bisa dirubah ke mana? Ke yang media yang membuat kepadatan pernah menyinggung agar itu fungsinya adalah pemadat ya. Jadi media-media pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme karena bisa padat ya karena ada pemadatnya yaitu agar ya. Oke, ini kita lewat ya. Nah, ini selektif medium tadi yang Bapak sudah singgung. Contohnya manitol, sal agar. Nah, ini kalau kita mau menguji tadi ya S. aureus ya, yang bisa apa namanya menyerap manitol sal agar ya. Tadinya dia warna merah nih, medianya sebenarnya warna merah. Ketika si Staphylococcus hidup, maka media berubah menjadi warna apa? Kuning. Karena apa? Si MSA-nya ini manitol sal agar ini sudah berhasil diserap oleh sel bakteri ya. Seperti itu. Oke, kita loncat ya. Nah, ini ada pertumbuhan mikroorganisme ya, slide ke-56 ya. Nanti kalau yang belum ini nanti kalian tolong dipelajari ya. Nah, di slide ke-56 ini kita melihat ada perbedaan kurva pertumbuhan ya. Nah, kita ketahui bersama mikroorganisme itu kan pembelahannya atau pertumbuhannya secara pembelahan biner ya. Kemudian sampai di kenaikan apa namanya sel sesuai dengan fase-fase kehidupannya. Makanya ada yang namanya fase eksponensial. Itu apa? Ya sudah tidak bisa lagi. Masih bisa, tetapi dengan keadaan maksimal. Ketika sudah dalam tahap stasioner, baru tidak bisa namanya melakukan namanya pertumbuhan. Oke. Nah ini Bapak kira kita sudah bahas ya binar division ya, pembelahan binar. Ya, kemudian slide 58 juga sudah rapid growth of bacterial population. Ya, kita bisa lihat. Nah, di sini terlihat jelas ya adik-adik ya. Pembelahannya itu terjadi dan pada akhirnya akan meningkatkan ya sel tempat hidupnya ya. Misalnya dari 1 menjadi 2 sampai menjadi 32 koloni. Kalian bisa melihat ya biner yang dilakukan oleh bakteri. Slide 59 ya, kurva pertumbuhan. Nah, jadi ada namanya beberapa fase ya, ada lag fase. Nah, lag fase itu apa sih, Pak? Jadi lag fase ini ya, di sini sel ini apa namanya? Dia berusaha untuk mengenali habitat baru. Kalau bakterinya hidup di dalam habitat yang baru. Artinya ada perubahan habitat dong sebelum dan sesudah dia hidup ya. Jadi ketika bakteri itu dipindahkan, misal kalian yang tadinya misalnya yang ada orang Sumatera, Kalimantan atau Papua yang tadinya SMA di Papua ketika masuk ke Jakarta itu kan harus beradaptasi lagi ya. Nah, itulah fase lag. Artinya gini, fase lag di mikroorganisme ini misal ada nutrisi-nutrisi yang baru saja apa namanya? Diberikan di dalam media, dia akan kenali dulu sebelum melakukan pertumbuhan sel seperti itu. Nah, ada juga fase log ya. Nah, ini fase logaritma ya. Ini pertumbuhan secara maksimal, kemudian fase stasioner. Nah, ketika apa? Ketika yang terjadi adalah nutrisi yang dibutuhkan dan limbah-limbah yang dihasilkan itu terakumulasi. Jadi stasioner ini keadaannya di mana laju pertumbuhan
sama dengan laju kematian. Seperti itu ya, adik-adik ya. Oke. Dan ya, inilah metode yang biasa digunakan untuk menghitung pertumbuhan mikroorganisme. Ada count colonies on plate or filter, ada microscopic count dan flow cytometry dan turbidity. Ya. Ini tolong Bapak akan berikan tugas nomor 2 lagi. Ini tolong cari keempat perbedaan metode ini. Ya. Sekali lagi ya, tolong cari perbedaan dari keempat metode yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme ya. Ini ya, jangan metode yang lain, ini 4 metode ya. Pak, bisa ulang tugasnya, Pak?
Halo, ya sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, adik-adik? Pak, saya mau minta ulang soal untuk tugasnya, Pak. Oh, maaf, tadi Bapak mute ya. Di slide berapa Bapak mute tadi? Bapak lihat mute. 60, Pak. Ya? Di slide 60, Pak. Oh, 60 ya. Oh, iya iya ya. Soalnya ya tadi tugasnya ya tentang tolong cari ya keempat perbedaan dari pertumbuhan mikroorganisme ya yang ada, yaitu count colony on plate or filter, microscopic count, flow cytometry atau VHCS ya, dan terakhir turbidity ya. Tolong dicari keempat perbedaan ya. Nah, yang terakhir ini mungkin Bapak menjelaskan ya di slide 62 sedikit ya. Jadi ada perbedaan antara pure plate dan split plate tadi ya. Intinya adalah pure plate ini, ingat ya, pure plate ini yang dituang itu medianya dulu, baru bakterinya. Nah, berbeda dengan split plate ya. Bisa kita lihat di gambar A dan B. Kalau split plate, bakterinya dulu, kemudian disebar ya. Nomor 2, split in the column over surface evenly ya. Dengan pelan-pelan ya, nggak boleh cepat-cepat juga menyebarnya ya. Kemudian kalau yang si pure plate itu ya sudah digoyang-goyang saja, tidak ada namanya proses split ya. Di situ hanya ada proses mix ya. Dan kemudian kita akan melihat bakteri yang hidup pada akhirnya setelah proses inkubasi. Oke, mungkin yang selanjutnya bisa kalian baca ya, tinggal oke. Bagaimana sampai di sini, ada yang perlu kita diskusikan? Ya, kalau tidak ada, karena sudah waktu juga ya, sudah menunjukkan pukulan kita di akhir waktu. Kalau tidak ada pertanyaan, ingat tugasnya tadi ada 2 nomor ya. 2 saja ya. Nanti tolong dikumpulkan seperti biasa, ketua tingkat secara kolektif mengumpulkan tugasnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin nanti materinya Bapak kirim ya. Sebelumnya sudah dikirim ya materi yang metabolisme itu, sudah kirim belum ya? Halo? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya? Oke. Nanti Bapak kirim ya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kalau tidak ada lagi yang bertanya atau hal yang perlu kita diskusikan, kita akhir ya perkuliahan hari ini dengan doa penutup. Minta kesediaan siapa nih? Tarida, ada Tarida? Ya, ada Pak. Ya, silakan Tarida. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, sebelum menutup kelas kita, ada baiknya kita berdoa. Saya akan membawakan dalam ajaran saya Kristen Protestan yang lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena berkat penyertaan dan cinta kasih Tuhan, hingga kami bisa menyelesaikan kelas kami dari pagi hingga sore hari ini. Semuanya itu berkat karunia dari Tuhan. Terima kasih karena satu hari ini peralatan yang kami pakai bisa mendukung pembelajaran kami. Bapak yang baik, kepada Bapak dosen, Tuhan yang memberkati, yang melindungi, yang memberikan kesehatan supaya Bapak dosen bisa mengajari kami ke depannya. Terima kasih Bapak, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar berkat Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih. Baik, seperti biasa ya, untuk mengakhiri pertemuan kita, ya tidak apa-apa, on kamera dulu ya. Oke, dari antara kalian siapa yang mau ini mendokumentasikan? Silakan.
Ya, semua wajah-wajah ngantuk ya. Mungkin yang tidak mau on cam sudah ngantuk ya. Ya, silakan. Saya bantu ya Pak.